Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sami puasa? Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan Sahibul Bait Pak Haji Zulianto beserta keluarga, beserta jajaran pengurus dari LKSA Ar-Royan. Leres ya? Kita tungaaken mugi-mugi Pak Haji keluarga dan keluarga besar panti ini senantiasa barokah, diberikan perlindungan dari Allah, dan senantiasa insyaallah mendapatkan rezeki ingkang berkah berlimpah. Dan untuk semua jamaah semoga tambah istiqomah ibadah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ini sudah puasa yang nomor berapa ibu-ibu? 23. Berarti botone kurang 7 hari, kurang seminggu ya. Bon tumbas kelambi anyar dereng. Bapaknya nek ada tak laporkan bapaknya ini. Alhamdulillah. Jadi Ramadan yang sudah kita lewati ini kita jadikan muhasabah, jadikan cermin agar apa yang masih diperbaiki di sisa 7 hari ke depan. Jadi dalam Ramadan ini ada 2 rumus, satu namanya muhasabah, yang kedua namanya ziyadah. Muhasabah artinya dievaluasi yang sudah lewat, ziyadah artinya yang harus ditingkatkan karena hanya sisa 7 hari. Para ulama menyebut sisa ini disebut Ramadan dahabun. Ramadan sisanya adalah emas. Sisanya adalah emas karena ada hadiah yang istimewa yang namanya Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Mari di awal-awal ini kita bersama-sama membaca tasbih atau yang dikenal dengan Baqiyatus Sholihah. Bersama-sama ya. Lafalnya subhanallah. Bisa? Sakit ya, sarang-sarang sakit mboten sakit, yang penting lambenya diubahke ya. Karena dicatat malaikat sopo kayak Mbak Yusiti atau Lek Payem, Mbok Paijem, nah itu yang sudah ngubahke ya. Oke, bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala il aliyil azim. Subhan walhamdulillah wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah wa la ilaha illallah wa la haula illa billahil aliyil azim. Lafal ini biasanya dibaca ketika antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Betul Bapak Ibu? Ya, yang masih kelingan atau yang kemarin barusan pulang umroh, mesti lantunannya adalah dengan lagu tadi ya, dengan qasidah tadi, subhanallah, dan saling semangat. Kan ada lari-lari kecil itu ya di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Nah, lafal ini disebut namanya Baqiatus Sholihah. Baqi itu artinya kekal, abadi. Sholihah artinya kebaikan. Jadi kebaikan yang abadi ya. Nah, ini kita bisa baca setiap ba'da sholat atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Semoga yang hadir di majelis ini, enak mana, yang tadi atau yang ini? Nah, yang tadi mawon ya. Ya. Semoga yang hadir di antara jamaah barangkali ada yang sakit, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe utang, utange lunas. Amin. Sing dodolan, dodolane tambah laris. Putra putrinya sholih sholihah. Bapak-bapaknya, suaminya jadi imam yang sholih sholih. Ibu-ibunya jadi yang sholihah sholihah. Amin Allahumma amin. Dan yang pengen tadi sugih yang barokah, bisa berangkat Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Siapa yang belum berangkat ke Mekah Madinah ngacung? Nah, siapa yang pengen berangkat gratis ngacung? Alhamdulillah. Sakjane umroh haji itu gratis. Caranya gimana Pak Ustadz? Ketemu di perapatan Mekah. Nah, sing bayar itu kan pesawatnya, hotelnya. Kalau masak sendiri kan gratis ya. Nah, hotelnya yang bayar. Jadi ceritanya Pak Ustadz dengan Pak Haji Zul ini kan sohib ya, saudara. Kemarin juga satu pesawat ya, dan alhamdulillah kalau saya sudah mulai menggunakan jalur langit ya. Jadi Pak Ustadz itu kan punya komunitas jalur langit, komunitas bagaimana kalau kita ini punya masalah, yang dicari bukan solusi, tapi yang dicari adalah Allah dulu. Yang dicari adalah pertolongan Allah dulu. Kalau yang dicari adalah Allah dulu, pertolongan Allah dulu, nanti solusi akan datang. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau orang punya masalah, tapi yang dipikirkan solusinya gimana, mau umroh gimana solusinya, punya duit nggak punya duit, ya repot.
Tapi kalau kita lapor dulu sama Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi sekarang eranya adalah era jalur langit. Eranya kalau kita punya hajat, punya keinginan, lapor dulu sama Allah. Ya, ambil wudhu, sholat taubat, sholat hajat, minta sama Allah. Ya, karena kita ini punya Allah. Termasuk ketika barangkali rezekinya lagi seret. Nah, tetapi ketika kita baca Quran, kita tilawah Quran, Quran ini adalah rezeki yang paling besar dibandingkan harta dan segalanya. Orang punya Allah, orang punya Quran, mestinya dia punya segala-galanya. Kenapa? Karena kuncinya adalah di dalam hatinya, di dalam imannya. Tetapi kalau kita bertanya kepada pikiran kita, bertanya kepada otak kita, ya mikirnya mesti duit, mikirnya mesti uangnya dari mana, mikirnya mesti saya harus kerja apa, saya harus jualan apa. Tapi kalau kita ini pakai jalur langit, ya, ekspres, ya, maka Allah menurunkan yang namanya kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadi bagi orang-orang beriman, orang yang yakin, ya, yang dicari adalah Allah. Ya, yang dicari adalah Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah, ada 3 hal yang menjadi sifatnya Allah. Yang pertama namanya sifat Al-Jalal. Allah dengan kemahaagungan Allah. Maka di Asmaul Husna ditulis Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman Jalla Jalaluh, Ar-Rahim Jalla Jalaluh, Al-Aziz Jalla Jalaluh. Nah, jadi kita harus yakin di dalam hati kita, Allah itu zat yang maha agung, zat yang maha besar. Tidak ada yang paling besar selain kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya adalah Al-Kamal. Ya, Al-Kamal maknanya Allah maha sempurna. Ya. Kesempurnaan Allah meliputi seluruh alam jagat raya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah adalah pemilik, Allah adalah maha segala-galanya. Kesempurnaan dari Allah. Dan yang ketiga adalah Allah Al-Jamal. Ya, coba diulangi bersama. Yang nomor 1 adalah Al-Jalal, Allah maha agung. Yang kedua Al-Kamal, Allah maha sempurna. Yang ketiga adalah Al-Jamal, Allah maha indah. Maka diciptakan warna-warni, diciptakan pelangi, diciptakan semua segala keindahan alam raya, menunjukkan dengan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallahal jamil, innallaha yuhibbul jamil. Allah itu zat yang maha indah dan menyukai hambanya yang indah. Maka ibu-ibu kalau dandan, kalau bersolek, niatkan untuk Allah, niatkan ibadah karena Allah. Nanti dipuji sama suami atau tidak dipuji karena suami, tidak masalah. Karena niatnya karena siapa? Karena Allah. Tapi kalau niatnya karena manusia, kayaknya sudah cantik-cantik, sudah pakai kerudung gonta-ganti,
merah, kuning, hijau, sudah ini mana yang cantik, akhirnya nggak dapat pujian dari suaminya, akhirnya hatinya malah kecewa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini Rasulullah memberikan suatu hadiah yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, ditirukan bersama-sama ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu ta'ala, maka telah dicatat oleh Allah Ta'ala bikulli qadamin ibadatan sanatin, setiap langkahnya, kakinya setara ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Mungkin tadi mau berangkat, aduh kayaknya berat ya, godaannya banyak ya, dramanya, ngantuk, kesel barusan ini. Ternyata perjalanan jenengan dari rumah ke sini, setiap langkahnya, kakinya diganjar ibadah 1 tahun. Pak Ustadz mau nanya, siapa yang dari rumahnya ke sini hanya 10 langkah, berarti sama dengan ibadah 10 tahun. Alhamdulillah. Onten buatan ibu yang ke sini hanya 10 langkah. Yang 20 langkah coba ngacung. 20 langkah berarti jenengan wis ngibadah 20 tahun. Full ibadah 20 tahun. Kuwi ora ning kamar mandi, ora pipis barang, ora anu barang, full ngibadah 20. Sing 30 langkah ada wonten, sing 50 wonten, sing 100 langkah. Masya Allah, kok berarti rayu ganjarannya 100 tahun iki. Sing 200 wonten. Pak Ustadz ning numpak motor, Pak Ustadz, pripun ki carane ngitunge malaikat? Maka para ulama dikiaskan setiap putaran rodanya sama dengan 1 langkah. Berarti nek 200 puteran, berarti jenengan koyok ngibadah 200 tahun. Oke atau oke banget? Oke banget. Alhamdulillah. Sing 500 wonten mboten? Wow. Ngibadah kok nganti 500 tahun. Umure jenengan nggih 500 tahun? Boten, ya Allah. Tidak sampai 500 tahun, gara-gara jenengan berangkat dari rumah ke sini diganjar ngibadah pinten? 500 tahun. Sing 1000 puteran roda nggih wonten? Wonten. Ngarep napa mburi niki? Mburi, dipoto Pak Kaji. Alhamdulillah. Itu baru berangkatnya tok, belum ditambah pulangnya. Berarti nek 1000 ping 1000 pinten, berarti nek dikalikan 2000 berarti wis koyok ngibadah 2000 tahun. Ikhlas mboten ngibadah? Ngajine ikhlas mboten? Ikhlas. Mari kita niatkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ini tadi baru mukadimahnya. Alhamdulillah. Diterokaken sakniki kabeh wong niku rugi kejaba wong sing duwe ngene ngilmu. Niki wong Jawa kabeh ta niki? Berarti nek Pak Ustadz basa Jawa ngertos nggih? Oh ya, tadi sudah kenalan kali Pak Ustadz dereng?
Lho kok durung kenal to iki? Jenenge ora ana to iki? Ah niki. Namanya adalah Pak Ustadz Kuntoro, aslinya dari Purwodados, Grobogan. Ngertos mboten Purwodados? Mana itu Purwodados? Kono adoh. Purwodadi Grobogan. Ini wong desa ini ceritanya ini. Mriki desa napa kota Bapak Ibu? Desa. Desa ora apa-apa sing penting rezekine kutha, nggih. Setiap tahun iso mangkat Mekah Madinah karo Pak Kaji Zul. Alhamdulillah, doanya orang puasa itu mustajabah. Amin Allahumma. Dongane mantap mboten? Mantap ya, doanya orang puasa itu mustajabah. Pak Ustadz tinggalnya di mana tadi? Itu asalnya. Tinggalnya wonten Sewon, Jalan Parangtritis, Bantul. Ini berarti ke luar negeri nih, dari Bantul ke Sleman. Alhamdulillah. Jadi Mbah Yai saya itu dawuh, nek pengajian kuwi kudu seneng, ya. Pengajian kudu seneng, kudu bahagia. Nek pengajian ke ora seneng, ora bahagia, repote nek golek kebahagiaan di luar pengajian. Leres mboten? Lah nek di luar malah bayar, malah repot gitu, oke. Nah maka dicari majelis-majelis pengajian. Yang nomor satu, kabeh wong itu rugi kejaba wong sing duweni ilmu. Leres mboten? Karena al ilmu adalah nurun, ilmu adalah cahaya. Sarang-sarang al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, mestine wong sing duweni ilmu karo sing ora duweni ilmu mesti beda. Nek ana masalah, orang yang punya ilmu itu ada cahayanya. Seperti malam hari itu digambarkan, orang yang punya ilmu itu seperti orang yang punya lentera atau punya oncor atau obor. Leres mboten? Nah, jadi dia selalu ingat Allah, selalu minta pertolongan Allah. Yang nomor dua, wong duweni ilmu ditirukaken kuwi rugi kejaba wong sing ngamalke ilmune. Duwe ilmu mawon ora cukup. Leres mboten? Nek ora diamalke, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tapi tidak ada buahnya. Ya, jadi hanya kayak wit-witan tok, ning tidak ada buahnya. Punya ilmunya masak, ya dipraktekkan masaknya. Punya ilmunya jadi istri solihah, ya dipraktekkan ilmu jadi istri solihah. Mun ngertos dereng jadi istri solihah caranya? Ngertos mboten? Ibu-ibu di sini sudah jadi istri solihah atau belum? Nah, ini ada satu resep. Purun boten dapat satu resep menjadi istri yang solihah. Purun. Resep ini diberikan langsung dari wanita paling mulia menjadi pemimpin dari seorang wanita muslimah, wanita mukminah, ummul mukminin, yaitu istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siti Khadijah Al-Kubra. Kemarin Pak Ustadz kan barusan pulang ini Sa'ban, pulang dari umroh di Mekah, di makam Ma'la, Jannatul Ma'la, itu ziarah makamnya Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah memberikan satu resep bagaimana caranya menjadi istri solehah. Jadi suatu hari ada tamu, tonggo mertamu kepada istri Khadijah. Hei ya Khadijah, engkau kan jadi istrinya Nabi, istrinya Rasulullah, kira-kira kamu bahagia apa tidak? Ditanya ini, itu kira-kira kamu nyesel nggak jadi istrinya Nabi? Ini wanita yang solihah, wanita yang mulia, yang menunjukkan dengan keagungannya jawabnya. Lesannya kelihatan, kalau lesan dari wanita yang mulia.
Nah ini menjadi resep karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjawab, wahai saudaraku, ya ukhti, saudara perempuanku, saya tidak pernah berpikir saya ini bahagia atau tidak bahagia, saya senang atau tidak senang. Yang paling penting buat saya sudah nyenengke sama Rasulullah atau belum, saya sudah berbakti atau belum, saya ini banyak nuntut atau tidak nuntut sama Rasulullah. Jadi seorang istri yang hebat itu tidak berpikir saya bahagia atau tidak, tapi suamiku senang atau tidak senang, saya sudah berbakti atau belum berbakti, saya sudah menjadi qurrata a'yun atau belum, saya kalau dipandang oleh suamiku sudah menjadi qurrata a'yun yang menyenangkan atau belum, yang menyejukkan atau belum. Itu rahasianya, bukan apa yang dia dapatkan, kata Siti Khadijah, tapi apa yang bisa diberikan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah. Masalah ini mau lebaran, ibu-ibu kalau belum ditukokke klambi anyar, wis ora apa-apa Pak, urung duwe klambi anyar ya ora apa-apa, baju baru ya alhamdulillah, nek ora apa-apa ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang ngamalkan ilmunya juga rugi kejaba orang yang ikhlas. Ya. Satu tadi, orang rugi adalah orang tidak punya ilmu. Orang tidak punya ilmu juga rugi kejaba orang yang ngamalkan ilmu. Orang yang ngamalkan ilmu juga rugi kecuali orang yang ikhlas. Kalau amal itu ikhlas, syaratnya ikhlas hanya karena Allah, jangan karena manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita iringin sebentar dengan sebuah syair sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah ya. Nanti dijawab Nabiullah Muhammad. Jawabannya apa? Nabiullah Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa iman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihim, manusia idolaku, manusia pujaanku Nabiullah. Ya Rabbi bil qasidana wafir lana ma madam karami, Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Muhammad Maulaya sholli wa abada ala habibi ka khairil khalqi kullihim. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi di 23 Ramadan ini yang mesti kita ingatkan adalah Rasul pernah dawuh, pernah sabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika kita sudah berada di dalam bulan Ramadan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Alhamdulillah. Salah satu tanda pintu surga dibuka selebar-lebarnya adalah bagi orang beriman
itu mendapatkan yang namanya hembusan angin surga. Mendapatkan apa Bapak Ibu? Hembusan angin surga. Hembusan angin surga itu masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam kolbu kita, hanya bisa dirasakan bagi orang yang percaya, orang yang beriman. Pak Ustadz, apa ada tandanya orang yang mendapatkan hembusan angin surga ketika di bulan Ramadan ini surga dibuka selebar-lebarnya? Jawabannya ada 2 tandanya. Ada berapa tandanya? Ada 2. Yang pertama, selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir dia selalu bergembira, dia selalu bahagia, dia bisa mengempet apa iki bahasa Indonesianya, ngempet sing kira-kira kok rodok jengkel, sing kira-kira rodok kecewa, itu tetap perasaannya, ekspresinya tetap bergembira. Alhamdulillah. Jadi selama bulan Ramadan dijadikan bulan yang gembira. Seperti nek keluarga itu ya masih suasana kayak nganten anyar. Ini di sini nganten anyar atau nganten kawak-kawak? Kawak-kawak. Senajan kawak nek iso kan ya koyo nganten anyar terus. Alhamdulillah. Kayak Pak Ustadz ini. Ya. Kayak Pak Ustadz ini ya setiap hari kayak bulan madu tiap hari. Bahasa Inggrisnya honeymoon every day. Tadi sudah dikenalkan belum istrinya Pak Ustadz ada berapa? Istrinya Pak Ustadz ada 4. Anaknya, loh kok langsung protes gitu nih? Tadi itu masih koma. Anaknya ada berapa? 4. Istrinya, loh nek salah bahaya loh ini. Istrinya 4, anaknya 1. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini ada sebuah persembahan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kira-kira orang yang mulia atau tidak? Mulia. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah siapa orang yang paling dimuliakan? Ummuka. Nomor 2 siapa? Ummuka. Nomor 3 siapa? Ummuka. Ibunya ada berapa? Loh kok 3 tuh ya? 1. Derajatnya yang 3. Awas ya bapak-bapak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok derajatnya 3? 1, ibu-ibu mengandung. Bapak bisa enggak mengandung? Sponsor. Yang nomor 2, ibu-ibu melahirkan. Yang nomor 3, ibu-ibu menyusui. Tidak bisa digantikan dengan siapapun, betul? Maka mendapat derajat 3 tingkat dibanding seorang ayah. Sarang-sarang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Seorang ibu memiliki surga di telapak kakinya. Jadi jenengan kemana-mana itu bawa surga. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz itu kalau diminta menterapi orang sampai di sana Mino Martani di Kasongan itu, kalau anak-anak masih punya ibu, Pak Ustadz biasanya saya minta untuk cuci kaki ibunya. Kalau yang lama tidak punya keturunan, minta maaf sama ibunya. Sampai ada seorang tamu sowan kepada seorang waliullah di Pasuruan, namanya Mbah Yai Hamid Pasuruan, mau minta doa. Dia tanya, Syekh Wali, saya mau minta doa. Lalu minta doa apa? Saya punya masalah ini, saya punya hajat ini. Ditanya, kamu punya ibu? Enggak punya. Ibumu itu derajatnya 70 keramat, lebih keramat daripada 70 wali.
Jadi ketika kamu minta doa kepada orang lain, kamu minta dulu doa dari ibumu. Nah, maka ada sebuah syair qasidah Nasidaria. Sudah hafal lagunya? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Lagi ke? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu, 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 engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini menyambung tentang seorang ibu, tentang seorang wali perempuan yang sangat terkenal, namanya Robiah Al-Adawiyah. Pernah dengar namanya? Robiah Al-Adawiyah. Si wali perempuan ini, wali itu artinya kekasihnya Allah. Robiah Al-Adawiyah ini yang istimewa, ketika hidup dia itu sudah menyiapkan rumah masa depannya. Tahu mboten rumah masa depan itu apa? Kuburan. Di mana kuburannya? Sebelah itu. Sudah hafal ya. Itu ya. Baik-baik ini maka dibikin tetangga ini karena barkok ini nyebrang ke sana. Betul Pak Haji? Apa ini yang istimewa dari Robiah Al-Adawiyah? Seorang perempuan ini, dia bilang, saya pengen rumah masa depanku saya yang menggalinya sendiri. Maka rumah masa depannya ini digali ketika dia masih hidup. Dia menyiapkan kuburannya sendiri, digali. Ya, sehari 2 hari kira-kira sudah selesai. Apakah cukup digali kuburannya? Ternyata tidak. Dalam manakibnya, dalam sejarah dari Robiah Al-Adawiyah ini, kuburannya ini setiap hari didatengin, walaupun dia kan masih hidup. Ya, yang masih ini nanti calon kuburannya. Apa setelah didatengin ini? Dia bacakan Quran. Bacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dibacain. Ya, dari juz 1 sampai khatam. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ila akhiri sampai khatam. Dalam sejarahnya sampai ketika awal menggali kuburannya sampai mati, Robiah Al-Adawiyah ini menghatamkan 7.000 kali khataman. Istimewa napa mboten? Masya Allah. Jenengan kira-kira nggih saged? Jenengan ya wis pesen rumah masa depan? Mbah Putri yang kira-kira dah 80-70 nggih pun pesen, Mbak. Pak Ustadz aja meten-meten nih, bodoh wae durung. Penting boten rumah masa depan para rawuh? Penting. Banyak orang wisata piknik ke tempat-tempat yang indah, betul? Ke pantai, ke pegunungan, ke tempat-tempat pariwisata, tapi dia lupa ada piknik yang perlu dipersiapkan,
yaitu piknik ke rumah masa depan. Suami istri yang hebat ini termasuk untuk kalangan dusun mriki. Napa niki nami dusunnya? Kelurahannya napa? Sidorejo. Nah, pengumuman niki nggih, dusun Kemiri Sewu, Sidorejo. Nek pengen menjadi suami istri yang hebat, kata Imam Ghazali, persiapkan rumah masa depanmu. Jadi sudah booking dulu. Nah, kalau orang ngantri booking untuk daftar haji, berapa tahun Pak Haji sekarang antriannya? 35 tahun, Masya Allah. Itu syaratnya dapat antrian, bayar dulu 25 juta, betul? Nah, untuk dapat antrian kita mulai menyiapkan, bilang kepada bapaknya, kepada suami, ibu-ibu, Bu, Pak, kira-kira di mana rumah masa depan kita? Bapak enek sing balik ora arti waya, masih jadi Bang Toyib, senengane dolane neng cakro, senengane luwih betah neng jobo daripada neng omah, ditukokke rumah masa depan. Termasuk sak kain kafane disiapin neng jero kamar. Nek bapake kok kira-kira kok rada napa istilahé lali omah, luwih kerasan neng jobo omah daripada neng omah. Pak, iki wis tak tukokke lawone, wis tak tukokke rumah masa depane. Kira-kira nek orang gitu podo ingat karo rumah masa depannya, kira-kira podo tobat napa mboten? Tobat napa mboten? Tobat. Alhamdulillah. Itu kata Imam Ghazali adalah orang cerdas. Jenengan purun mboten jadi orang cerdas. Orang cerdas kata Imam Ghazali adalah berpikir, bekerja untuk hidup setelah mati, menyiapkan rumah masa depan. Banyak orang pengen rumah, hidup di dunia rumahnya enak, ada AC-nya, ada kipas anginnya, tapi lupa di kuburannya ada AC-nya atau tidak, ditemani siapa. Padahal di doa Quran kita, pas doa khataman ini, alhamdulillah sinten yang sini sudah khatam Quran Ramadan ini ngacung jajal, sing wis khatam 30 juz ngacung. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz Tahadus Bismillah baru khatam 2 kali. Ini baru ngebut lagi supaya khatam ketiga kali. Alhamdulillah. Di sini disebutkan dalam doa khataman adalah wa fil qabri munisa, Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Ya Allah, jadi kuburku kubur yang menyenangkan, teman yang menyenangkan. Maknanya apa? Kubur ini menjadi teman yang menyenangkan. Maknanya adalah Quran yang kita baca di alam kubur kita ini kelak akan diwujudkan oleh Allah untuk menjadi teman kita yang paling menyenangkan. Karena kalau orang itu takziah mengantar kuburnya, 7 langkah setelah keluar itu langsung diparani kali 2 malaikat. Siapa malaikatnya? Mungkar Nakir. Sudah kenalan belum? Nah, nek urung kenalan rak yo medeni to itu. Nah, nek suarane koyok bledek terus tekon maismuka, karo diketak-ketak sopo jenengmu, sopo pangeranmu, wedi. Ning ketika kita ini sudah menjadikan Quran menjadi teman di dunia, menjadi sahibul Quran, Quran menjadi deres kita, tilawah kita, ngaji kita tiap hari, sudah mendapat garansi oleh Allah. Alhamdulillah. Maka ketika ada malaikat Mungkar Nakir datang, maka sudah dihadang oleh malaikat Quran. Alhamdulillah. Dicegat, sopo kowe? Malaikat. Lu sampean sopo? Saya juga malaikat. Lu kenapa kamu menghalang-halangi saya? Saya diperintah oleh Allah untuk menjaga orang ini. Ada pas pampresnya. Ada siapa? Pas pampresnya. Kalau pas pampresnya Al-Quran, pampresnya malaikat, kira-kira aman apa mboten?
aman. Yang malaikat mungkar nakir ini tetap ngotot, ngeyel. Ndak, saya mau bertanya kepada si jenazah ini yang dikubur ini. Loh, ndak boleh, saya ini pengawalnya, kamu harus melewati saya gitu. Loh, kamu menghalang-halangi saya. Iya, saya ndak boleh membolehkan. Kamu kalau bertanya kepada saya, tapi saya diperintah Allah untuk bertanya, tetap ndak boleh. Maka Quran inilah yang besok menjadi pas pamres, menjadi pengacara. Seorang-orangnya, setidak-tidaknya adalah Quran surah Al-Mulk, surah Tabarok, juz 29. Setiap ba'da subuh, sebelum masak, sebelum pergi ke pasar, sebelum yang lain-lain, sempatkan dulu membaca Quran surah Al-Mulk, Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin Allahumma amin. Sholli wa sallim da ala mada sarang sholli iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Tinggal 4 menit ya. Biar on time. Jadi sekarang kita terakhir bicara tentang oleh-oleh Ramadan, terus nyambut Idul Fitri. Alhamdulillah. Oleh-oleh Ramadan itu sebenarnya ada 2. Yang satu saya singkat. Yang pertama adalah oleh-oleh kedisiplinan. Contohnya apa? Pas tet adzan maghrib. Alhamdulillah. Misal jam 17.50 itu ya delok jam terus. Kapan maghribnya? Kapan maghribnya? Mana adzan sana apa adzan sana apa adzan mana? Adzan sing cepet mana? Jadi tidak ada orang paling disiplin kecuali adzan maghrib. Alhamdulillah, masya Allah. Orang Islam kalau Islamnya kayak adzan maghrib ini, kira-kira jos apa jos banget? Itu ngalah ke orang Amerika, orang Jerman, orang Jerman, orang Amerika, orang Ameriki barang laras buatan. Nah, ini dipraktekkan yo sama. Bangun tidur ya disiplin, masak disiplin, ngeloni bojone ya disiplin. Loh, penting napa mboten bojone dikeloni? Ganjaran napa mboten? Nyium tangan bojone ganjaran mboten? Lho iki kaya Hajar Aswad, apa meneh sing ireng banget, aswad banget, leres mboten? Lho daripada rono rebutan, nah kok balik ngomah langsung ndi pakne tangane ndi to pakne rene tak ambung, nek ngambung aja kene tok diwolak-walik. Alhamdulillah. Karena ini jadi salaman ini pengumuman, salaman itu dibagi 2. Ini namanya salaman li adabin, salaman adab, tata krama, cium tangannya dikecup. Ojo ngene, salah kowe dikecup. Kene rata ajari yo ora arti nek ora bolo dhewe. Sing nomor 2 salaman lil ikram. Karena nek doa itu gini, Allahumma barik ya Allah, barik ya Allah, barik ya Allah. Kene barokah itu di sini leres mboten. Maka ojo lali salamane yo telapak tangane. Siap praktek mboten? Sok tak titeni nek diundang maneh karo Pak Kaji. Kira-kira ibu-ibu sing kene sing hadir iki 1000 kurang sithik. Kira-kira wis tangane wis diwolak-walik apa durung? Kira-kira disaksekke malaikat. Siap praktek mboten? Isin apa ora? Loh, nek Pak Ustadz ya umiknya karena apal Quran dari Pondok Kerapiak ya reti wolak-walik. Ganjaran mboten? Apa meneh genep ping 7, Masya Allah nganti lenyet ngono kae. Ning ya bapake aja bar mampu telek wedhus, telek sapi, telek tong ya dikumbase.
Barko sawah barang ngarit kene pakne rene jarene Pak Ustadz ngandung Hajar Aswad iki ya. Siji niku wae nggih. Disiplin apa mau sing terakhir? Sing terakhir disiplin apa mau? Ngeloni bojone. Pak Ustadz iki nek ora dikeloni bojone ya ora iso turu aku. Lho iki penting, pendidikan istri salehah iki penting. Nek ora engko terus taman kawak-kawak alah kecut kabeh Pak Ustadz, mambune wis remason kabeh minyak song-song. Ya aja sing wangi. Lho kok wis muncul. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor loro oleh-oleh Ramadan yang nomor 2 ini yang paling penting. Napa ning awan-awan poso Ramadan mumpet ning kamar kok ora wani mangan, ora wani ngombe padahal ora dideloki wong. Kira-kira sebabnya napa para rawuh? Ayo kira-kira kenapa apa sebabnya? Tidak ada orang tidak dilihat sama keluarga mumpet di kamar mangan warak rok yo bar ki mlakune rada-rada kayak lemes-lemes ini kan ra konangan. Kira-kira kok napa kok ora wani dilakoni? Kenapa kira-kira? Puasanya karena apa? Karena dilihat sama Allah. Ya, jadi tidak berani makan minum karena ada karena dilihat nek awake dhewe ora wani ngrasani ngomong ke elek, ora wani nesu, ora wani ngamukan. Mriki wonten nggih sing tukang ngamukan? Wonge nggih teko. Ya, ngarep kok mburi. Sithik-sithik nesu, anu sithik ya nesu. Ana ngono kuwi ya ana. Ya njaluk swarga. Masyaallah. Jadi orang itu kalau selalu merasa dilihat sama Allah, insya Allah jadi orang baik. Alhamdulillah. Ini kontra entek tandane. Pun ngaten mawon. Kontra entek tandane habis ya. Ngaten nggih. Semoga kita berjumpa hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari raya bukan pakaian yang baru, tapi ketaatan yang meningkat. Laisal id liman labisal jadid walikanal id liman ta'atu yutazid. Hari raya bukan dari pakaiannya, bukan dari rumahnya, sandangannya, sepatune, montore, bukan. Tapi adalah setelah digembleng Ramadan kita menjadi taat kepada Allah. Ibu-ibunya jadi soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Istighfar sebentar, doa terus penutup. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya astaghfirullah. Angkat kedua tangan, doa munajat kepada Allah. Ya Allah ya Rabbuna ilahiyana anta maksuduna. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ampunkan segala dosa kami. Ya Allah berkah di bulan suci Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang pemaaf. Sucikan hati kami, pikiran kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala maksiat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa Engkau ridhoi ya Allah. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin ya Allah. Jadikan Ramadan ini lebaran kami lebaran yang terbaik. Engkau bimbing kami ya Allah. Engkau berikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang jalannya tidak Engkau sangka-sangka ya Allah. Berkahi ya Allah keluarga kami, jadi
jadikan sakinah mawaddah warahmah, selamat dunia selamat akhirah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum salam, derek pengumuman yang pertama, bila mana punya putra putri yang hafal Quran atau pengen menghafal Quran, ini di Pak Ustadz sudah disiapkan hadiah umroh. Mondok 3 tahun, hafal Quran 30 juz bil ghaib, tidak boleh membuka Quran dari juz 1 sampai juz 30, sudah disiapkan hadiah umrohnya. Alhamdulillah. Ini untuk jenjang SD, SMP, SMA. Nah, yang nomor 2 dicatat dulu nomor WA-nya Pak Ustadz. Nanti bila mana pengen konsultasi jalur langit, ya, konsultasi jalur langit. 081 326 339 255, ya. Nanti WA ditulis ibu siapa dari Kemiri Sewu atau apa, ya. Ulangi lagi ya, 081 326 339 255, 081 326 339 255, ya. Atau suatu saat pengen silaturahim ke pesantren, boleh main ke Sewon, ke pondok boleh. Atau tadi kalau konsultasi bagusnya suami istri. Jadi Pak Ustadz selalu bilang begini, pengen punya rumah jalur langit, pengen punya mobil jalur langit, pengen haji jalur langit, pengen umroh jalur langit, pengen anaknya masuk ke perguruan tinggi tanpa tes atau apapun pakai jalur langit. Nah, disiapkan ada 12 amalan, salah satunya jalur tobat dulu, jalur membersihkan dari segala maksiat-maksiat, jalur perbaiki akhlak dulu, sifat-sifat jelek kita diperbaiki dulu. Kalau masih ada rasa baran, masih ngamuan, nah itu belum lulus. Nah, latihan sabarnya yang banyak. Baru nanti ketiga baru tentang amalan-amalannya, ada Quran, ada istighfar, ada sholawat, ada sedekah, ada mendoakan orang dan seterusnya. Itu dan seterusnya. Termasuk Pak Ustadz lagi merintis satu di bidang travel umroh, yang kedua properti. Jadi kalau jenengan punya rumah atau ruko yang pengen dijual, Pak Ustadz ada 30 tim. Nanti sore saya ngisi di hotel untuk tim properti. Nah, nanti boleh. Karena muslim itu bagusnya ta'awun, saling tolong menolong. Ya, termasuk jenengan punya masalah apa, nah, nanti bisa. Jadi jalur langitnya tetap, ikhtiarnya juga tetap. Tapi yang paling penting berdoa kepada Allah. Duhanya berapa, qiyamul lailnya dan seterusnya, nanti bisa lain-lain konsultasi. Makaten para rawuh, sebagai hadiah penutup, ini kunci untuk jalur langit adalah inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Orang kalau pengen mendapat hadiah besar, itu perjuangannya harus besar, pengorbanannya harus besar. Nek kamu kok merasa kerja kerasmu kok sulit, ya, maka kamu harus pakai jalur langit. Karena kayak Pak Ustadz hanya guru ngaji, ceramah, ya pakai jalur langit aja gitu. Maka mungkin secara pekerjaannya hanya sederhana, tetapi jalur langitnya yang dimaksimalkan, dipelkan. Mekaten nggih. Nah, syukur-syukur nanti bisa foto bersama kenang-kenangan Ramadan dan Idul Fitri. Minta izin sama Pak Panitia, nggih. Semoga dan
Lain waktu bisa jumpa lagi dan menjadi barokah untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mohon doanya Kamis Pak Ustadz dan keluarga pengen mudik ke Grobogan, pulang kampung, sowan orang tua, semoga diberi keselamatan. Jenengan juga sama, sehat panjang umur, rezekinya berkah berlimpah, sugih kabeh, utangi lunas kabeh. Ya, besok berangkat rombongan mangkat Mekah Madinah kabeh. Kalau pengen haji jalur langit ya, biar lebih cepat, nggak usah nunggu berapa puluh tahun. Pak Ustadz juga pakai jalur langit, nggak usah daftar yang itu. Nah, kalau pengen yang ekspres nanti caranya dengan Pak Ustadz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.